Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat kembali berjumpa bersemuka pada siang yang sejuk hari ini. Sejuk atau enggak ya? Sejuk kan habis hujan. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah. Allah berikan kesehatan, kekuatan, kita bisa belajar. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Rafa. Rafa kenapa? Alfa, terus? Al-Bashir, izin, terus? Muhammad Fatir. Sakit perasaan sesuatu deh Fatir. Terus? Anang. Sakit. 4 ya? Oke, siswanya suruh 35 ya? Jadi yang masuk hari ini 31. Oke, yang sakit tubuhnya Allah sehatkan, yang sakit yang lain Allah sehatkan juga ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu punya pantun. Jangan lupa cakepnya ya. Oke? Ke sungai memancing ikan gabus. Yang didapat malah ikan sepat. Kalau belajar bahasa Indonesia dengan bagus, pastilah kalian jadi siswa yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, itu pantunnya doa. Kalau kamu mau hebat ya harus belajar yang bagus. Oke, baik. Kita kemarin sudah belajar. Kemarin yang bisa jawab ada siapa? Oka. Ada siapa yang samping kamu kemarin duduknya? Basir ya? Oke. Ada Jauza. Kita udah mereview materi tentang apa kemarin? Kaidah kebahasaan. Apa? Teks pidato. Iya. Ada berapa ya kemarin? Ada 3. Dia ada 3 tapi punya anak sama cucu ya kalau nggak salah ya. Bener gak? Nah, yang pertama apa Irsyad? Yang pertama kaidah kebahasaan yang pertama kemarin ada kata. Ini kursi kata apa? Kata apa namanya? Door. Kata meja, buku, kata benda. Kata benda dibagi menjadi ada namanya kata benda apa saja? Boleh satu orang yang jawab? Biar jelas, ada kata benda apa? Ya, konkret dan abstrak. Kalau kata benda konkret itu bisa diukur dari 5 cerapan panca indera. Ada apa saja kah itu? Coba Ibu mau tanya yang sama yang lagi ngobrol di sana tuh. Kan tadi Ibu bilang, kalau Ibu ngomong, diam. Kalau mau ngomong, Ibu kasih ngomong. Silakan. Ada 5 cerapan panca indera manusia. Ada apa aja, Bang? Nah, itu ada di muka kamu semua nempel itu. Ya, terus? Ya, terus? Itu yang lirik-lirik itu namanya apa itu? Indra apa? Ini loh yang lirik-lirik. Iya. Terus ini yang nempel di kanan kiri kamu nih, namanya apa? Indra apa? Ya, terus apa lagi? Raba. Ya, satu lagi. Udah ke-6 lagi, ngaco aja. Apa? Kalau indera perasa kita punya mulut, lidah. Kalau indera penglihatan kita punya mata. Kalau indera pendengaran kita punya. Kalau indera peraba kita punya. Satu lagi. Iya, kita punya hidung. Tepuk tangan. Oke, baik. Siapa kamu namanya? Hah? Iya, Ibu suka tiba-tiba lupa.
Soalnya kamu dari tadi ngobrol terus tuh sama si David tuh. Oke, baik. Jadi kalau kata benda konkret bisa diukur dari 5. Kalau yang abstrak diukurnya dari apa? Kemarin duduknya jangan kayak di warkop. Iya. Kemarin ada 5, terus Oka bisa sebutin 2. Apa sih Oka? Coba kamu masih inget gak? Kalau kata benda abstrak itu bisa diukur dari 5 imbuhan. Apa aja kemarin? Hah? Pean, terus? Kean, terus? Lupa. Oke, tepuk tangan untuk Oka. Siapa yang bisa sebutin 5-5-nya? Tapi tanpa buka buku ya. Ya, Ilyas, silakan. Yes. Ya. Satu lagi. Pean, kean. Iya, tepuk tangan. Oke. Pintar banget sekarang Ilyas ya. Siapa sih tuh bu gurunya? Oke, baik. Itu terus yang kedua, yang kemarin udah bel tuh, udah pengen cepet pulang tuh, apa ya kaidah kebahasaannya? Lawan dan persamaan. Disebut? Nah, sinonim dan antonim. Kalau sinonim persamaan, bukan katanya yang sama tapi maknanya. Kalau sinonim, antonim, iya, bukan berlawanan katanya tapi maknanya. Terus yang ketiga apa? Kalimat persuasif itu adalah kalimat ajakan. Biasanya pakai apa tuh kalau ngajak-ngajak tuh ya? Ayo, marilah, jagalah, dan lah yang lain. Itu namanya kalimat imperatif ya. Oke, udah pinter-pinter ya. Oke, seperti apa Ibu sudah sampaikan kemarin bahwa hari ini kita akan mengeksekusi sebuah teks bersama-sama. Dan bagi kelompok yang tercepat dan terbanyak menentukan kaidah kebahasaan, maka kamu akan Ibu kasih hadiah. Ya. Oke. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu terlebih dahulu sebenarnya apa sih urgensinya, apa fungsinya, apa gunanya sekarang kita tuh harus belajar teks pidato persuasif. Yang pertama, apa? Agar kalian, apa tujuan pembelajaran kita coba? Kira-kira kalau kita belajar kaidah kebahasaan teks persuasif. Agar kamu bisa menentukan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Mulai dari apa tadi? Kata, bendanya. Jadi tujuannya itu agar murid dapat menentukan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama menentukan kata benda konkret, menentukan kata benda abstrak, menentukan apa tadi? Sinonim, menentukan antonim, dan menentukan kalimat persuasif. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu kita akan mencari-carinya semua itu di dalam teks ini. Dalam satu teks ini dikeroyok kerjanya bareng-bareng. Jadi semuanya ya Agus harus berkontribusi. Minimal carilah yang lah. Oh itu imperatif. Oh itu ajakan berarti yang ada lah-lahnya. Oke. Bagi anggota kelompok yang tidak berkontribusi di kelompoknya boleh ditulis di kertas di belakang. Biar Ibu bisa menilainya. Bu kalau dia cuma bisa nentuin 1 atau cuma 3 Bu. Gak apa-apa. Boleh, yang penting udah nyari, udah ada usaha, gitu ya? Jelas? Oke, untuk kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan membuat di sini kolom-kolom, jumlah kolomnya ada 8 tabel. Apa fungsinya tabel itu? Tabel itu fungsinya untuk menempelkan hasil diskusi kamu, ya, dari kaidah kebahasaan yang kamu temukan. Contoh, ini kolom dari kelompok 1 sudah menemukan kata benda konkret. Tulis di sini. Gitu ya. Atau kita mau sistemnya tulis, apa sistemnya mau tempel? Kalau tempel kita
harus punya solatifnya. Bawa gak? Enggak. Jadi tulis aja ya. Oke, nanti mana kelompok yang paling banyak kaidah kebahasaan, itulah dia pemenangnya. Cepat dan tepat. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas? Oke. Perlu berapa waktu untuk kalian berdiskusi? Kalau 2 jam berarti kita pulangnya nanti maghrib. 30 menit. 10 menit? Cukup? 15. Kita pulangnya jam berapa? 1.20. Belum kita review. 15 menit cukup ya? Nanti setelah itu kita ice breaking yang akan dipimpin oleh Irsya. Oke. Baik. Tolong dibantu, Bu, dibagikan. Tiap kelompok 1 teks. Ibu dalam mengkaji boleh lihat catatan atau enggak? Boleh. Yang dicari itu hanya 3 kaidah kebahasaan ini saja ya anak-anak. Tapi ingat, ini punya cucu, ini juga sama. Ya? Oke? Langsung dilingkar-lingkari aja. Tapi kamu harus kasih nomor. Gini, Ibu kasih contoh. Mana spidol? Spidolnya mana, Bang? Bu Rifna tolong ambilin spidol di meja ngeprint di ruang guru punya saya. Di tempat pensil warna peach ya. Kasih ya. Ya. Oke. Sekarang sambil menunggu spidolnya, kenapa? Iya, Ibu kasih contoh sebentar ya. Tunggu spidolnya dulu. Ibu kasih contoh, tunggu spidolnya dulu. Mantap. Kenapa itu? Ini. Tiga kebahasannya jangan di kertas dulu. Boleh? Bu, izin bertanya. Iya. Ini mengajak nggak, Bu? Ya menurut kamu gimana? Mari. Nah, ya. Cari. Saya 1 tuh udah. Udah mulai pinter, alhamdulillah. Bu, ya, saya nggak enak badan, Bu. Terima kasih. Oke, halo, perhatikan dulu ke sini. Oke, baik anak-anak, di situ kan biar gampang, kamu lingkarin yang menurut kamu itu termasuk kaidah kebahasaan, tapi dikasih nomor. Nomor 1. Kalau 1 berarti masuknya kata benda. Ketemu lagi, dilingkarin lagi, kasih keterangan. Ternyata ini yang kita temuin adalah sinonim, ya. Ada sinonimnya, misalnya kamu temukan di situ rajin membaca. Rajin kan berarti bisa dicarikan sinonimnya atau antonimnya, ya kan? Kamu tulis di sini, kasih lingkaran, kasih nomor 2. Berarti di sini kan sinonim, gitu ya? Gitu. Jadi tinggal dilingkerin, kasih nomor, lingkerin, kasih nomor. Gak usah disalin di kertas kosong, lama. Kita cari cepat aja. Oke. Berikutnya lingkerin 3 sama dengan kalimat persuasi. Oke, jelas ya anak-anak ya. Jadi kamu gak usah nyalin ke kertas lain, sistemnya lingkerin, kasih nomor, lingkerin, kasih nomor. Oke? Asalkan nanti pas ibu tanya kamu paham. Ini masuknya lingkerin nomor 2 sama sinonim atau antonim. Ini maksudnya lingkerin 1 maksudnya kata benda abstrak apa konkret gitu. Jelas? Ada yang mau bertanya mengenai teknisnya?
Oke, silakan selamat mengerjakan waktunya 10 menit dari sekarang. Bu Sumira tolong dibuat kolom 8. Dibuat kolom 8 seperti yang di kelas 9F kemarin ya. Ya dari ujung sampai ujung itu cukup nggak? Kalau nggak dihapus aja. Iya. Ya. Lingkarinnya pakai stabilo kalau nggak Boleh, yang penting itu ada lingkarin nomor. gua ajakin guys. Ya gua udah hapus gua yang itunya gua udah 1, 2, 3. Ya udah lingkarin 1, lingkarin 2 gitu doang. Gua kan gua tadi. Hah? Yang 2 sinonim atau minim. Iya. Yang kedua sinonim atau yang pertama itu kata benda. Yang kedua sinonim antonim, yang ketiga kalimat persuasif atau ajakan. Oke, jadi gua Cukup nggak ya kak? Cukup nggak ya? Cukup ya insya Allah. Terus nanti dibikin lagi yang tadi kata anak-anak bingung yang dilingkari 1, 2, lingkari 3 ya. Boleh lihat catatan ya nak? Bu, tinggal gini dong kan 1. Iya pinter, mantap. Lanjutkan, cari sebanyak mungkin. Hadiahnya adalah uang tunai. Generasi muda akan kemampuan enggak ya? Beneran, Ya, nah, di pinggir yang itu aja infokus. Bu, di sini ya, Bu. Ya. 1 ya? Aduh. 1 ya? Tapi dua yang kata sama nggak boleh. Apa? Kalau bisa ketemu katanya sama 2 kali boleh. Ini kan cepat sih, ketemu cepat. Kita harus sama lingkaran boleh nggak Bu? Kan itu bukan sama-sama. Satu aja. Kalau sama-sama cepat 1, tapi kalau diksinya beda baru boleh gitu ya. Biru. Dan gue tadi itu mau nanya. Ini keadaan enggak? Carinya ada yang nyari nomor 1, nomor 2, nomor 3 jadi biar cepet. Jangan nyari satu-satu lama ya. Nih, marilah nih, Kes. Sudah, terima kasih. Ya. Ini dulu, Kes. Ih, Irsyad berisik banget dah. Tadi apa? Joti, kita sampai jam berapa? Kes, aku. Udah. Waktunya 5 menit lagi.
Terbaik. Iya. Ya, terbaik bisa tuh nomor. Bisa nomor dia ada, kalau dicari antonimnya ada kan? Lawan makna dari terbaik apa? Lawan dari terbaik lawannya terbaik terbaik lawannya terburuk. Ah, Hormati bisa, Bu. kamu cari diksi itu bisa nggak dijadikan sinonim? Sinonim itu kalau mulia ada nggak sinonimnya? Persamaan makna dari mulia apa? Atau lawan makna dari mulia apa, ada nggak? Kalau ada itu masuk nomor 2. Kayak tadi contohnya terbaik. Ini masuk kaidah kebahasaan nomor 2. Bisa sinonim, bisa antonim. Kalau sinonimnya terbaik apa? Bukan masalah ter sama pernya, nah, tapi maknanya. Kalau sinonim itu kan persamaan makna. Rajin, persamaannya apa? Malas. Itu mah lawannya. Rajin, malas lawannya. Kalau persamaannya rajin apa? Apa? Rajin. Jangan rajin deh, yang gampang. Apa? Misalnya persamaannya indah apa? Persamaannya indah apa? Cantik bisa kan? Nah, itu namanya sinonim. Kalau lawan maknanya dari cantik apa? Nah, misalnya buruk. Nah, kalau misalnya kata itu punya lawan makna dan persamaan makna, berarti dia masuk nomor 2 gitu. Tiga menit lagi. Tiga menit lagi ya. Mantap. Bawa apa? Gelap. Perpustakaan. Itu dia. Nih, baru Sudah? 2 menit lagi. Jadikanlah itu persuasif ya, Bu. Hah? Jadikanlah. Iya. Yes. Apa dari tadi tuh? Punya yang ada lah-lahnya itu kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu bisa juga dia menjadi persuasif. Apa? Penuh. Penuh ada ininya nggak? Ada lawan katanya nggak? Penuh. Lawan maknanya nggak? Penuh? Kosong ada. Lawannya atau persamaannya. Kalau kata tersebut bisa ada lawan katanya atau persamaan katanya, itu bisa masuk nomor 2. Baik jahat, baik jahat. Kasih nomor ya, dilingkari kasih nomor, jangan lupa. Terbaik. Jadi bingung anjir. 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah habis. Oke, taruh pensilnya sama pulpennya. Taruh.
sayang. Duduk lagi. Tidak diinjak kursinya, nak. Duduk, sudah habis waktunya. Duduk. Yauza, Agus duduk. Oke, ditaruh pulpen dan pensilnya. Oke, saya senang sekali karena semuanya antusias dan terlihat kayaknya nggak ada yang nggak berpikir. Semuanya ada rasa penasaran untuk mencari. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang bukannya lagi waktu mencari-cari kaidah kebahasaan, tapi tiap kelompok disilakan menuliskan hasil kaidah kebahasaan yang ditemukan. Ya, sayangnya spidol saya kayaknya nggak sampai 8 deh. Spidol saya ada 4. Tapi ini ada yang permanen, jangan. Oke, tiap ini karena ada 3, ya, yang satu permanen, jadi nggak bisa dipakai. Karena ada 3, jadi majunya 3. 8 dibagi 3, berarti ada yang 3 kali maju ya. Oke, siapa yang paling cepat dan paling banyak menuliskan di dalam kotak tersebut apa saja yang ditemukan, maka dialah yang dapat hadiah dari ibu. Oke. Tapi kayaknya sebelum itu kita ice breaking dulu ya, karena udah mikir panas. Semuanya berdiri. Maju, Cat. Maju. Lagi baru masih. Apaan besok gitu. Nah, sini, Irsyad. Sama ibu temenin. Sakit apa kalau belajar aja sakit? Yang gak bergerak nanti nemenin Irsyad, kalau nggak pimpin ice breaking di pertemuan berikutnya. Semuanya sambil tersenyum, mana senyumnya? Semangat, geser. Mana senyumnya mana? Jangan sambil manyun. Agus, jangan manyun, Gus. Senyum dong, Irsyad.
meskipun sambil lemes. Oke, sekarang kita persilakan kelompok 1, 2, dan 3 untuk menuliskan hasil diskusinya selama 1 menit. Ya, karena gantian spidolnya. Keburu bel. 1, 2, dan 3. 3 mana 3? Silakan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Keburu bel nanti. Ayo. Kan keburu bel kalau dikasih. Duduk. Apa mau bu? Geseran. Siapa lebih tolong? Duduk. Kurang beda bu. Saya habis bu. Habis waktunya. 4, 5, dan 6. Maju. Nah. Habis bu. 4, 5 mana 5? 6. Jangan berisik mengganggu kelas yang lain. Ya. Oke, waktunya habis. Habis. Udah, habis waktunya. Oke, baik. Ntar ya, nunggu suaranya senyap. Kak, tolong bantu dikoreksi ya. Semuanya aja nggak apa-apa. Oke, baik, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Nih kalau mau lihat kunci jawabannya ada di sini, tapi kalau udah langsung juga nggak apa-apa. Oke, baik. Jurinya sedang menilai manakah kelompok yang terbaik dan terbanyak. Maka dia akan mendapatkan uang tunai. Yang pemenangnya enaknya berapa kelompok ya?
ininya. Biar cepet ya, biar cepet. Ini ada lagi di bawahnya kak. Nah. Oke, tunggu ya, tunggu ya. Oke. Kelompok yang terbaik 2 kelompok aja ya. Pokoknya cukup deh kalau buat jajan mah. Gak ada. Ini whiteboard. Ini whiteboard. Ya. Nah, sabar, sabar saudara-saudara, tunggu. Anak-anak duduk dulu, yang gak duduk pulangnya belakangan. Salah semua. Oke, sambil menunggu kita refleksi dulu bagaimana pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga kalian pahami, ingat ya materi ini seterusnya. Yang mau pulang nggak ngobrol, mau pulang nggak? Dengerin. Halo. Hai. Oke, baik. Yang belum dapat jangan berkecil hati. Nanti pertemuan berikutnya kita coba lagi, ya. Ya, ada lagi nanti. Insya Allah ya. Bu, ini berapa Bu? Nominalnya. Sebut. Nominalnya dibaginya hari Jumat ya. Soalnya sekarang udah mau pulang. Jumat bukan Bu Yuni. Ya. Oh, ya nggak apa-apa kalau Bu Yuni kan nanti Ibu bisa kasih. Ya apa tahu Bu Yuni tiba-tiba nggak jadi. Kan pembagian nggak apa-apa, nanti Bu Yuni ngajar, Ibu duduk di belakang. CCTV. Sudah. Yang dah, betulnya berapa? Langsung. Oke. 1,5. Oke, udah ketahuan pemenangnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membantu Bu Nurul. Pemenangnya adalah kelompok 3 dan 4. Sorry, salah. Ada 7 ternyata di sini. Kelompok 7, kelompok 1 ini gimana ya? Apa Ibu kasih aja ya 3-3-nya ya? Oke. Kelompok 1, 3 dan 4. Oke, baik.
Baik, kalau udah mau pulang nggak ada yang ngobrol. Sekarang Ibu tanya, kalau pertanyaan refleksi 4P. Bagaimana perasaannya dalam pembelajaran hari ini? Seru, oke. Pembelajaran yang didapat ada ya? Meskipun ada yang baru betulnya sedikit, nggak apa-apa. Itu namanya belajar, pelan-pelan. Nanti lama-lama juga bisa, ya? Oke. Ibu harap ke depannya lebih semangat lagi. Oke, baik. Kita ketemu lagi insya Allah hari Jumat. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Oke, berdoa dulu yuk. Ayo berdoa dulu, pimpin. Siap, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri